Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mamdurus Rusden, asal dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas F. Ya, di sini saya ingin mempersembahkan video saya untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Pengantar Sejarah yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Sarvina MPD. Baik, langsung saja kita saksikan cekidot. Oke, sudah ya. Oke, selamat sore semuanya, teman-teman. Eh, saya awali, saya Pak Julianto, pengurus biara, beliau Pak Aswono dari Kementerian Agama Batu, Pak Sunari juga dari Kementerian Agama Batu, yang di Pak Agus itu penyuluh Kota Malang, Ibu itu pengurus biara Dharma Mitra. Ya, jadi kalau mulai tadi dari pertanyaan awal tentang sejarah biara, bahwa biara ini dibangun tahun 1990. Pemrakarsanya adalah Romo Damatano. Kemudian biara ini selesai dibangun dalam jangka waktu 1 tahun, kemudian diresmikan pada tanggal 5 Juli 1991. Biara ini beraliran atau bercorak Theravada di bawah Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Di Malang itu kan memang banyak aliran, ada Theravada, ada Mahayana, ada Tantrayana, ada Budayana, ada Maitreya, ada Buddha Jawa, ada beberapa aliran. Cuman kebetulan biara ini beraliran Theravada. Di biara sini setiap hari ada ibadahnya. Pagi sebelum matahari terbit dan sore menjelang matahari terbenam. So, sering sekali di biara ini mulai dari TK, yang kecil-kecil itu sering masuk sini tanya-tanya tentang di dalam itu ada apa saja. Ada rupang Buddha, terus di altar itu ada berbagai macam, ada lilin, dupa, bunga, air, itu kita jelaskan semua. Anak-anak itu mesti tanya gitu, apa itu gitu. Kalau Buddha itu sama di Borobudur juga. Patung Buddha itu adalah simbol simbol agama Buddha ya, melambangkan eh, ketenangan. Pertanyaannya apakah sama dengan Borobudur? Sama-sama simbol dalam agama Buddha. Ya, cuman waktu kerajaan Sailendra itu yang ada di Borobudur, kalau kita kan ya vihara ini termasuk bangunan modern kan, masih tahun 90 gitu. Nah, salah satu cirinya kalau vihara itu ada stupanya. Nah, satunya tadi. Bukan tempat patung, stupa itu Kayak kubah. nah Di Borobudur juga ada stupanya. ya. Yang berada di Indonesia adalah 6 waktu itu. Nah, di pemerintah Orde Baru 66, 68 itu. Nah, tradisi Konghucu kan di blender. Nah, itu sampai akhirnya pada masa Gus Dur itu kemudian kembali ke undang-undang ini. Saya tanyakan itu tadi. Nah, kembali ke undang-undang itu. Jadi Konghucu akhirnya muncul kembali. Nah, ketika Konghucu tidak muncul itu, mereka bergabung dengan Buddha juga di Tridharma. Di Kelenteng itu. Nah, itu masih Buddha, Tridharma, karena di situ ada 3 ajaran. Buddha, Tao, dan Konfusianis. Sejarahnya seperti itu, sehingga sekarang karena sudah dibuka keran untuk berkembangnya Konfusianis, makanya kembali ke undang-undang itu. Kalau undang-undang tahun apa ya, coba dicari pasti ada undang-undang nomor 1 nggak salah tentang itu, undang-undang ke 69 nomor 1 tahunnya itu lupa sih, tahun 58 itu yang jelas itu sudah ada pengakuan nama. Sebab pada masa Orde Baru ada pembatasan tradisi dan budaya Cina, kaitannya dengan apa? Komunisme. Karena dibatasi akhirnya tidak berkembang. Nah, karena dibatasi geraknya, mereka akhirnya bergabung dalam Tridharma. Sampai akhirnya ada pelepasan bendel tradisi Cina dari Presiden Gus Dur ya. Sampai akhirnya nanti Bu Megawati mengesahkan Imlek sebagai, bukan hari raya loh, sebagai tahun baru Cina. Terus kemudian balik lagi nih ke tempat ibadah itu. Ini kenapa dibangun seperti ya mau ke arsitekturnya terus kayaknya. Kalau arsitekturnya ini arsitektur dari Eropa kayaknya ya. Kalau kita lihat, Eropa kuno ya. kenapa? Eropa kuno. Saya kurang memahami juga. Tetapi Pendeta Damatano lah yang arsiteknya sendiri. Jadi beliaunya ini yang tengah ini, yang duduk ini beliaunya. Jadi yang bangun apa arsiteknya beliau sendiri. Jadi waktu itu ya sudah tanpa teks, tanpa gambar, sudah beliau punya angan-angan seperti ini.
dari dulu seperti ini ukuran tempat ibadah apa dari kecil terus diperluas gitu. Nah, dari dulu memang, iya, memang bentuknya dulu nggak begini. Cuman tahun 2010 ya ada pemugaran, ada renovasi karena waktu itu stupannya sudah kayunya lapuk, akhirnya nggak ada, stupannya dipotong. Berarti nggak ada filosofi tentang arsitektur. Ada sih, ada. Cuma saya kurang memahami ya. Tapi kalau misalkan ini ada berapa? 4 pilar ya. 4 pilar itu mungkin catur Arya Satyani atau apa gitu. Mesti ada. Cuma saya nggak bisa menjelaskan itu. Tentang apa artinya arsitek. Iya, itu mesti ada. Simbol-simbol itu ada. Selain ini boleh diperboleh masuk. Boleh, boleh. Apa maksud? Kan kita akan ingin masuk, kemudian yang kira-kira mau disampaikan belum masuk atau peraturan tata tertibnya langsung. Oh, tata tertibnya tentunya karena ini disucikan oleh umat Buddha, maka kalau masuk alas kaki harus dicoba pas. Itu. Jadi sekalian sama persegi juga. Betul. Kemudian di dalam itu enggak boleh bernyanyi, artinya bernyanyi kayak slang, itu enggak boleh. Kemudian tepuk tangan yang hore, meriah itu enggak boleh. Gitu. Aturannya cuma itu sih, ya. Tak boleh merokok. Enggak boleh merokok. Ya, betul. Orang di pas pulang rokan yang itu ya rokok. Tidak boleh berlari-lari. Nah, ya. Kecuali terpaksa. Kadang kan terpaksa harus lari. Arca itu ya Patung itu. Oh, patungnya kan simbolnya itu yang ada. simbolnya. Simbol. Jadi patung itu simbol ketenangan, simbol kedamaian, simbol orang yang tidak sabar, kan paling sabar. Bapak anda caci maki, anda marahi dia aja itu. Emang simbolnya betapa gitu ya. Iya, sebetulnya itu simbol keteguhan ya, ketenangan, Tenangan batin. Seperti tadi kan, mungkin dicaci maki, dimarahi, tetap tenang. Ya patung dimarahi, yang marahi yang gila gitu. Yang terakhir itu kalau simbol itu orang itu apa itu? Simbol-simbolnya itu orang atau apa? Ini, jadi ketika Sang Buddha Parinibbana itu meninggal ya, waktu itu wafat usia 80 tahun, orang kan bingung untuk menghadirkan Buddha. Sebenarnya Buddha sendiri mengatakan, ketika saya telah meninggal, maka pengganti saya adalah Dhamma. Dhamma itu acaranya, gitu ya. Tapi namanya umat kan, dia ya mengidolakan. Seandainya dulu wajahnya mirip saya, patungnya mirip saya. Itu kemudian diwujudkan oleh umat Buddha dengan membuat simbol tadi, patung. Makanya patung ini tidak pernah ada yang sama. Tradisi Thailand, tradisi India, tradisi Cina, Burma, itu beda-beda. Karena sesuai ekspektasi dari masing-masing. Nah, itu yang digambarkan 32 ciri Buddha.